Teman-teman sikil sekalian, Hubabah Syarifah beberapa tahun yang lalu beliau datang ke Indonesia dari Seoul, Hadramaut, Yaman. Beliau datang ke Indonesia, terus satu waktu bercerita kepada saya tentang perempuan indah ini. Beliau tanya sama saya, dia bilang, "Setelah Halimah, arafti Hubabah Ummu Muhammad?" Dia bilang, "Kamu kenal gak sama Hubabah Ummu Muhammad?" Saya bilang, "Enggak, Hubabah saya enggak kenal." Beliau di mana? Hiya fi Mekkah. Oh, kepengen dong saya jumpa sama beliau. Saya bilang, "Bapak boleh kasih alamatnya?" Ya tawafat qabl kam sana. Dia bilang babahnya udah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Dia bilang, "Kalau masih ada saya pengen kenalin kamu sama beliau, guru saya. Dapat sanad Al-Quran saya salah satunya dari beliau." Hubabah Syarifah hafal Quran dan punya 7 qiraat sab'ah itu ya. Beliau punya tuh ijazahnya. Dia bilang Hubabah Ummu Muhammad nikah sama suaminya dulunya itu ya. Nikah sama suaminya berapa tahun gak punya anak, dokter kasih hukum, kasih vonis sebagai perempuan yang nggak akan punya anak gitu. Dia bilang, "Ya udah kalau gitu." Dia pun sibuk di rumah, akhlaknya luar biasa. Satu waktu ada saudara neneknya suaminya, jadi adik nenek dari suaminya itu udah nggak ada lagi yang ngerawat dia. Nih coba ya, adik dari nenek suaminya, paham ya? Ibu-ibu kan biasa nonton sinetron, paham biasanya ya. Jadi neneknya tuh punya adik, neneknya udah meninggal, tapi ini adik neneknya itu semula dirawat sama anaknya, terus dia anaknya meninggal dunia gitu. Akhirnya jadi hidup sebatang kara, sementara beliau udah lumpuh di atas tempat tidur, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, makan disuapin apa semuanya diurusin gitu. Suami pun menghadiri rapat keluarga, siapa nih yang bisa merawat perempuan tersebut. Pulang dari rapat keluarga dicerita sama istrinya, kesian deh itu nenek itu nggak ada yang ngerawatin, tadi tuh udah rapat keluarga kita. "Oh, sama kita aja boleh nggak? Kamu mau ngerawatin nenek ini? Dia nggak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur kayak yang kamu tahu." "Nggak apa-apa, jadi teman saya. Kamu kan sering keluar rumah, kamu sering kerja. Jadi saya juga jadi ada temennya di sini, kan belum ada anak juga kita." "Oh, kamu mau? Seneng sih saya kalau kamu mau. Ih, bawa aja ke rumah." Maka dihadirkanlah perempuan tua itu di dalam rumah. Saudaraku sekalian, Hubabah Syarifah cerita, perempuan ini akhlaknya sangat mulia. Jadi dia pagi-pagi udah habis dia bersih-bersih segala macem, dia kemudian bersihin ibu ini, kasih makan enak, disuapin, diceritain, diajakin sholat, diajakin zikir bareng-bareng. Si ibu itu bilang, nenek itu bilang, "Maafin saya ya, saya jadi ngerepotin kamu habis anak saya meninggal." Dia bilang, "Siapa bilang? Nenek sama sekali gak ngerepotin saya malah seneng. Saya yang harusnya terima kasih sama nenek mau nemenin saya. Saya biasanya ngapa-ngapain sendiri, sekarang ada temennya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih ya nek ya, mudah-mudahan nenek panjang umur." Ntar kalau malam-malam dia keluar gitu, pas lagi banyak bintang, lagi terang gitu, dia akan panggil suaminya, "Kita keluarin nenek, kita keluarin nenek, biar lihat bulan bareng-bareng. Keluarin si nenek, lihat bulan bareng-bareng. Nontonin, ntar kalau matahari pas tenggelam cakep gitu awannya, matahari tenggelam, keluarin neneknya. Cakep banget ya nek ya, nek." Terus begitu
Si nenek tiap hari berlinangan air mata mendapati seorang perempuan dengan akhlak yang sangat terpuji ini. Tiap hari itu pula, tiap malam itu pula, nenek tersebut saat bangun di sepertiga malamnya, dia akan menengadahkan tangannya kemudian berdoa, ya Allah, saya nggak bisa balas kebaikan anak perempuan ini, tapi Engkau dapat melakukannya. Ya Allah, hamba-Mu, Kau jadikan lemah semacam ini ya Allah. Tapi ada seseorang yang mengurusi saya dengan sepenuh cinta, merawat saya dengan sepenuh sayang. Ya Allah, saya nggak bisa balasnya ya Allah, tapi saya tahu Engkau dapat melakukannya. Ya Allah, penuhilah rumah ini ya Allah dengan anak dan harta tanpa hisab, tanpa adab dari-Mu ya Allah. Ibu-ibu sekalian, tiap malam dia nangis, minta sama Allah biar ngebales kemuliaan akhlak dari cucunya ini. Bahkan bukan cucu sendiri, Bu, tapi cucu samping tuh ya namanya ya. Bahkan bukan cucunya langsung, tapi istri dari cucu sampingnya ini. Ibu-ibu sekalian, nenek ini meninggal dunia beberapa tahun sesudah bersama dengan perempuan ini. Perempuan ini nangis kejer, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia sedih beberapa lama sampai tidak menyadari bahwa datang bulannya sudah terlambat. Diperiksa ke dokter, ternyata dia hamil. Dia melahirkan beberapa bulan kemudian hamil. Melahirkan lagi beberapa bulan kemudian hamil sampai punya 10 anak. Yang sudah divonis mandul sama dokter-dokter. Kekuatan doa kita nggak pernah tahu. Kekuatan doa yang dihasilkan dari akhlak yang terpuji. Kata Hubabah, itu doa nenek benar-benar mustajab Halimah buat si perempuan ini. Anak pertamanya laki-laki kasih nama Muhammad sehingga beliau dipanggil dengan panggilan Ummu Muhammad, Hubabah Ummu Muhammad. Dia bilang suaminya usahanya kemudian jadi besar sampai dia jadi, subhanallah.